Suka atau tidak suka, Jawa Tengah itu dalam politik di Indonesia adalah kandangnya banteng. Suka atau tidak suka, pengalaman Pilpres kemarin itu dihujani dengan mitraliur bansos gitu ya Mas. Macam-macam. Tekanan dan santunan. Nah itu kombinasi dari tekanan itu. Apa itu akan terjadi lagi Mas? Rasanya kalau seperti ini, Kementerian Dalam Negeri harus turun tangan untuk bisa meluruskan kembali agar sebuah kontestasi itu bisa berjalan dengan fair. Jadi beberapa praktek itu sudah terjadi. Mas Ganjar masih percaya Menteri Dalam Negeri akan melakukannya? Dalam dugaannya Mas Ganjar, apakah ini hanya di Jawa Tengah? Oh tidak. Se-Indonesia ya berarti? Di daerah-daerah yang memang seksi. Bahkan akhirnya mengulik, mencari, menemukan akun-akun yang ternyata dulu statementnya keras-keras. Maksudnya fufu fafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan, memperluasnya, memperbanyaknya. Alhamdulillah hari ini ada satu punggawa kewarasan yang sudah dikenal publik, luar biasa. Dulu jargonnya satset, Mas Ganjar Pranowo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Yes. Rambutnya masih tetap putih ya Mas? Ya memang dari dulu. Cuma udah gak pernah disebut-sebut lagi. Dulu ada ininya rambut putih. Mancing ini. Enggak mancing. Sehat Mas Ganjar. Alhamdulillah. Jadi sekarang apa nih yang lagi dikerjain ini? Oh iya, terima undangan. Ya partai menugaskan saya untuk jadi salah satu pengurus DPP. Sekarang persiapan banyak pilkada. Banyak kawan dulu bantu saya kan Mas. Oh jadi, sekarang saatnya kita akan dibantu. Ya, spiritnya gotong royong. Ya baik. Jadi isunya di gotong royongnya itu ya. Tapi di Jawa Tengah kandang banteng sudah lagi tidak di Jawa Tengah katanya. Ada sesumbar dari salah satu calon. Itu punya sesumbar itu kenapa ya Mas Eko? Yes, orang kan kalau punya cita-cita bisa saja. Selalu dia mencari jargon yang membuat dia optimis begitu ya. Namun kalau kita melihat konstelasi politik terakhir, pasti ada yang menginginkan kandang banteng ini hancur di mana-mana. Ya, setidaknya pernah suatu ketika muncul statement Mas Andi Wijayanto ya kalau nggak salah. Kalau dia bisa ngalahkan saya hebat, gitu kan. Oh gitu. Jadi artinya itu sudah kita pahami. Oh lagi ada sebuah keinginan untuk mengambil atau merobohkan kandang banteng. Nah kemarin berhasil roboh di Pilpres, tapi tidak berhasil roboh di Pileg nasional. Oh di Pileg misalnya angkanya masih bagus kita masih ya? tinggi, masih tinggi. Suara kan, ya, meskipun turun. Jadi artinya sekarang mereka-mereka yang akan bertarung kontestasi di pilkada, apalagi yang istilahnya tadi di kandang banteng, pasti akan punya keinginan yang besar untuk melakukan itu. Dan itu biasanya kelihatan dari konstelasi politik. Siapa akan berteman dengan siapa. Ya. Ada konstelasi yang menarik sekali di sana Mas ya. Teman-teman PDI menurunkan Pak Andika, Panglima. Terus didampingi oleh birokrat yang paham betul detail mengenai pemerintahan. Sementara dari pihak Kim plus kali ya tambah ya. Sekarang udah plus. Kim plus itu menurunkan Pak Lutfi dan juga dari wakilnya dari Religius. Tapi wakil saya dulu. Hah? Wakil saya. Oh iya wakil ya. Jadi diambil gitu ya betul-betul. Iya saya enggak. Tapi yang menarik karena struktur dari ininya Mas, tim pemenangannya itu. Iya. Di sana itu diturunkan hampir sebagian besar dari Pak Lutfi itu adalah orang-orang yang dari kalangan militer, dari kalangan kepolisian. Apa sebenarnya yang mau dilihat itu? Ini kan kayaknya mereka nih, apa mereka punya kemampuan infanteri sehingga kemudian menurunkan itu, atau ada ini yang lain ya Mas? Dalam pengamatannya Mas Ganjar. Iya pasti kalau kita melihat calonnya, kandidatnya kebetulan satu mantan polisi, satu mantan TNI. Ya. Pak Lutfi sudah pensiun belum ya? Baru mundur ya kemarin. Kayaknya belum pensiun kayaknya. Mungkin sebentar lagi. Diri, ya. Satu bintang 3 baru, yang satu bintang 4. Pasti ketika kemarin belum ada yang melawan,
di PDI Perjuangan itu calon gubernurnya kalau nggak salah ada 2 atau 3 yang daftar. Pak Hendi, Pak Rukma dulu mantan ketua DPRD, dan saya kira Pak Hendi yang cukup kuat waktu itu. Kemudian dinamika berjalan, terus kemudian partai memutuskan Pak Andika. Nah pada saat itu saya kira pasti semua mozaiknya langsung bergeser, Maka muncullah kemudian simbol-simbol yang di publik kalau itu ditampilkan, maka kesan tadi itu akan muncul. Strukturnya, jabatan sebelumnya, dan lain sebagainya pasti akan muncul. Itu sih biasa saja. Itu biasa saja. Bahwa kemudian di publik sekarang ada tontonan jenis baru, sehingga ini agak terkesan kontestasi yang military look gitu ya. Kelihatan sekali karena ini ada seolah-olah ini mewakili kepolisian, mewakili tentara, padahal sebenarnya mereka udah sipil semua. Tapi wajah itu memang tidak bisa berubah. Jadi force-nya sekarang lagi ditunjukkan masing-masing. Nah ada yang menarik sebenarnya. Suka atau tidak suka, Jawa Tengah itu dalam politik di Indonesia adalah kandangnya banteng. Suka atau tidak suka, pengalaman Pilpres kemarin itu dihujani dengan mitraliur bansos gitu ya Mas. Macam-macam. Tekanan dan santunan. Nah itu kombinasi dari tekanan itu. Apa itu akan terjadi lagi Mas? Sudah. Bukan akan, berarti sudah. Dan sedang berlangsung sekarang. Sedang berlangsung. Jadi dari seluruh informasi yang masuk ke kita memang lebih soft. Maka ketika kontestasi belum dimulai, maka rasa-rasanya secara legal, loh ini kan belum dimulai, maka boleh dong. Jadi model-model pasar murah, model-model bantuan, sembako kayaknya ratingnya paling tinggi Mas Bambang. Jadi itu sudah bergulir. Jadi justru sebelum proses tahapan kampanye dimulai, kampanye sudah terjadi. Ya, makanya ini yang menarik, apakah kemudian lembaga-lembaga semacam Panwas, Bawas, KPU, atau barangkali dari pemerintah yang mesti membina institusinya. Umpama kejadian, sekarang terjadi deklarasi dari kades-kades secara terbuka. Sudah? Sudah. Mau saya bagi videonya nanti? Alhamdulillah kalau bisa dipakai. biar kita enggak. Dia tuh di bawah abdeksi atau ada kelompok yang agak? Ya ada lurah aja dia. Oh lurah. Kades gitu. Dan dulu sudah ramai di Pati. Terus kemudian kemarin ramai di Boyolali. Dan mulai muncul di beberapa tempat. Kan kades gak boleh sebenarnya nih. Iya. Tapi dia statement. Ada apa? Maka saya sampaikan, rasanya kalau seperti ini, Kementerian Dalam Negeri harus turun tangan. Untuk bisa meluruskan kembali. Agar sebuah kontestasi itu bisa berjalan dengan fair begitu. Jadi beberapa praktek itu sudah terjadi. Mas Ganjar masih percaya Menteri Dalam Negeri akan melakukan itu? Ya tentu kita percaya atau tidak percaya ketika itu terjadi kan mesti ada menyampaikan reaksinya. Iya gitu kan ya. Aksinya ada. Maka betul. reaksinya apa? Kalau kemudian itu tidak dan kita tidak percaya tapi kita akan melakukan sebuah kontestasi, lah kamu aja gak percaya masa ikut. Jadi ini sebuah dilema yang menurut saya hari ini mesti diterobos. Nah, partai bisa menerobos dan kesadaran masyarakat sipil mendapatkan momentumnya dari perilaku penyusunan undang-undang antara pemerintah dengan DPR di balik kemarin. Itu kan turun. Yes. Saya kok merasakan ada arus balik begitu. Arus bawah dan arus balik ya. Ya, arus bawah yang kemudian balik. Suka atau tidak suka, penjabat menjadi kata kunci yang mendinamisir seluruh proses tadi Mas. Suka itu. Dan penjabat itu yang menentukan adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya bahkan pimpinan tertinggi kita pernah menyatakan saya akan evaluasi setiap hari. Jadi artinya grip untuk mengontrol para pejabat itu menjadi sesuatu banget untuk menguasai dan mendinamisir proses yang itu gimana dalam dan praktek itu terjadi terus ya. Jadi pada saat saya sebelum selesai saya berpikir bahwa penentuan pejabat itu cukup pada level di atasnya. Maka kalau bupati, wali kota cukup gubernur. Kalau gubernur Menteri Dalam Negeri. Kemarin enggak 3 pintu masuknya.
Gubernur boleh mengusulkan dalam hal bupati wali kota mau diisi PJ-nya. DPRD dibukakan atas alasan demokrasi. Dan pemerintah pusat juga boleh menjadi pintu. Lalu dalam sebuah evaluasi kami dengan pejabat di Kementerian Dalam Negeri saya sampaikan ini berbahaya. Kenapa? Kenapa berbahaya? Oh ya, karena yang sebenarnya di kabupaten kota itu yang layak memenuhi syarat administrasi hanya sekda. Yang lain enggak. Maka yang lain dipas-paskan. Lalu saya kasih contoh salah satu di kabupaten di Jawa Tengah waktu itu. Bapak, maaf Pak. Kenapa di kabupaten ini calonnya kok tidak ditunjuk sekdanya? Enggak ada yang mengajukan sekda. Karena terjadi transaksi di sana. Maka kalau kita bicara soal integritas, maka tidak akan terjadi. Alhasil ya atas nama demokrasi kemudian pusat menentukan. Saya udah tentukan tuh sebelum saya pensiun. Diganti semua. Jadi betul dipraktekkan. Evaluasi tiap hari itu diganti. Dan setelah diganti memang punya dampak. Apa sih yang menjadi arahan. Dan clue-cluenya ada. Videonya saya ada semua. Jadi clue-clue yang diambil itu ya kita mesti netral ya. Umpama apa ya kalimat yang agak mencolok kemarin. Boleh pakai contoh yang agak konkret ya. Bapak Ibu, saya punya pantun. Tapi ya pantunnya 2 saja. Kalau PNS yang begitu kan sadar. Apalagi PNS sekarang ini kan mostly kan dulu Golkar. Era dulu. Era Orde Baru dulu kan mostly kan Golkar. Jadi kode-kode itu PNS kan jago Mas Bambang soal seperti itu. Suka bikin kode ya. Pak, pantesan judi online berkembang. Kode masih banyak. Oke, Mas, dalam dugaannya Mas Ganjar, apakah ini hanya di Jawa Tengah? Oh tidak. Se-Indonesia ya berarti? Di daerah-daerah yang memang seksi. Kalau saya boleh sebut seksi nih Mas. Urutin dari mana? Sumatera dulu ya. Sumatera Utara seksi kan? Nah, itu akan terlihat nanti bagaimana kerjasama antar partai. Atau sebutlah koalisi. Nanti akan dilihat partai-partai yang akan bergabung yang mana. Maka kalau kemarin kita bicara, boleh saya istilahkan ya, residu pilpres umpama. Residu pilpres kan sudah goyah. Iya. Yang timnya Mas Bambang kemarin kan ikut goyah. Siapa itu Mas? Partainya. Gitu. Oh partainya, iya. Aku lawyer loh Mas. Iya. Kan kemarin di sana kan kita udah cerita, gak apa-apa kan dimulai. Jadi artinya. Oke, kembali lagi. Kembali ke laptop lagi ada tukul. Jadi artinya kemudian regrouping terjadi. Betul. Dan akhirnya yang kemarin ke sana, akhirnya ikut ke sini. Yang tidak ikut ke sini kan cuma kami. Kami pun ada sebagian yang ikut ke sana. Jadi ini fakta. Itu Sumatera Utara menjadi seksi. Lalu agak turun sedikit, Lampung saya kira yang menarik. Karena Lampung itu kader Golkar tapi tidak diusung. Sama. Nah ini menular ke Banten. Banten kan dinamikanya menarik Mas. Dinamikanya diusulkan PDI dulu tiba-tiba balik lagi ya. Golkar. Diusulkan Golkar dulu, terus kemudian gak jadi diusulin. Diusulin oleh kita, paginya dibalikin lagi diusulin. Lampung gimana Lampung? Lampung tidak diusulin akhirnya gabung sama kita. Maju dari kita. Padahal dia tokoh juga di sana. Nah ini dinamika yang saya lihat Banten. Terus kemudian DKI, DKI seru banget tuh ya. Seru banget. Sampai di menit-menit terakhir loh. Iya menit terakhir. Hampir-hampir kan, ya kalau saya boleh sebut ya kotak kosong sebenarnya kan. Ya ketika ada calon perorangan kan relatif ada masalah dan masalahnya sepi-sepi sampai hari ini. Krik. Gitu. Baru kemudian ada putusan MK kita masuk. Itu daerah seksi. Jabar seksi. Sampai calonnya cukup banyak. Jateng seksi banget. Jatim. Jadi daerah seksi. Termasuk di beberapa kabupaten kota kalau saya boleh ambil contoh ya. Kalau di Jawa Tengah itu Semarang, Solo. Nah ini daerah-daerah seksi. Tapi yang menarik Surabaya tidak. Oh ya kenapa begitu ya? Nah Surabaya kota kosong ini. Oh iya kota Surabayanya kota kosong ya. Iya kota Surabaya kota kosong. Calonnya dari PDI Perjuangan menarik. Iya. Tapi semua di situ. Inilah. Ternyata memang pemilu pusat
dengan yang di daerah itu memang asimetris. Tidak sama. Yes. Nasionalnya bisa bergabung, daerahnya pura-puranda. Di semua proses yang Mas Ganjar sebut tadi, ada 3 hal yang menarik itu. Pertama, putusan MK membuat landscape politik itu menjadi berubah. Betul. Terus kedua, ada kesadaran dari masyarakat, enough is enough. Ya. Dan kemudian bermetamorfose menjadi keberanian, dan itu kemudian tumpah ke jalanan dan menunjukkan sikap politik dari orang-orang arus bawah itu yang berbalik itu. Itu menjadi sesuatu. Dan kemudian arus bawah itu ternyata tidak sendiri, Mas. Karena kalangan intelektual dan unsur-unsur masyarakatnya, ada seniman, komika muncul, aktor artis muncul, guru besar muncul. Itu menjadi satu. Itu kalau di wajah di Jakarta dan sampai hari ini di Jogja itu menjadi etalase. Ada patung yang dinaikkan, digantung, turunin. Patung digantung. Gilotin. Digilotin. Ini dibacanya apa oleh teman-teman yang punya sense of politik dan memang dari partai politik, dibacanya apa? Istilah saya harus balik. Harus balik. Jadi ketika kemarin mereka merasa dinina-bubukkan dengan situasi itu dan cukup asertif melihat situasi dan permisif, oh nggak apa-apa kok, bansos nggak apa-apa, putusan MK sebelumnya nggak apa-apa meskipun ada MK-MK, nggak apa-apa semua. Mereka permisif. Tapi tiba-tiba ketika ini berjalan terus-menerus, kesadaran kemarin muncul dipantik oleh pembahasan antara pemerintah dengan DPR di Balik. Kita juga kaget. Yeah. Hampir-hampir itu bergerak seluruh Indonesia, maka organik. Bahkan kawan-kawan mahasiswa yang relatif apolitis begitu, mereka turun. Turun, betul. Masih takut kepanasan ya. Bawa payung kan. Bawa payung gitu. Ya gak apa-apa. Kalau zaman kita dulu mungkin gak mikir lagi. Yeah. Ya, mungkin takut hitam gitu kan. Walaupun ada yang bawa kayu juga. Ada juga, selalu. Nah dari situ kemudian saya istilahkan ini arus baliknya. Dan kesadaran itu muncul. Maka menarik Mas Bambang. Beberapa yang kemarin blocking politiknya ada di sebelah sana, balik dia. Plus beberapa kejadian terakhir. Di mana kewarasan, kecerdasan itu akhirnya digunakan. Oh, kok ada yang aneh? Oh, ini pada posisi seperti itu. Coba bayangin Mas. Karena satu foto, jendela dan sayap pesawat, bisa ketahuan loh Mas. Ini pesawatnya siapa, berapa biayanya. Netizen itu. Yes. Dan akhirnya ditarik. Bahkan karena terjadi arus balik, kewarasan atau kesadaran itu muncul, maka seluruh masyarakat termasuk civil society sekarang berteriak semua. Bahkan akhirnya mengulik, mencari, menemukan akun-akun yang ternyata dulu statementnya keras-keras. Maksudnya fufu fafa Mas? Antara lain. Kan keras sekali. Siapa yang bisa menemukan? Gak ada. Itu bukan keras Mas. Itu apa ya, kayak penghinaan itu ya. Itu kayak orang melecehkan tuh. Ya, Jadi nggak pikir bahwa itu jejak digital itu apa sih yang Mas Ganjar ini, apa pesan kita dari sisi positifnya, apa pesan dari kalau udah belajar dari Fufu Fafa ini? Fufu Fafa atau Vivi Fafa sih? Ada susu Fafa juga. Ya pesannya sebenarnya ketika kita orang sedang berkontestasi itu ya ternyata kita belum siap pada ide. Seringkali kita menilai pada person fisiknya. Atau berarti background-background yang mungkin mereka menganggap tidak layak dalam konteks sosial. Ngapain sih kita berbicara Anda punya istri atau tidak? Apa sih konteksnya? Mohon maaf, rambutnya putih atau hitam? Gendut kurus itu kan sudah bully. Itu diajarin sih dulu Mas Ganjar tuh disebut rambut putih gitu kan. Ya saya. Jadi nah, maksud saya, ya pesannya ketika ada kontestasi selalu ada penelanjangan. Dan orang tidak sadar bahwa suatu ketika politik itu tidak lurus-lurus saja. Akhirnya mereka bergabung. Nah ketika mereka bergabung itu diungkap. Maka kayaknya kita mesti naik kelas dalam berdemokrasi. Jadi ya awas, jejak digital masih ada. Jadi kita harus bijak dan terus menerus menggunakan kebajikan supaya dalam berkomunikasi. Harusnya itulah, jadi kalau kayak
jenggotnya udah putih itu udah bijak gitu pasti nanti. Sayangannya rambutnya putih. Kita bijak atau pura-pura bijak ini? Kalau Mas Ganjar rambutnya masih oke, saya udah mulai botak aja. Iya, tapi masih hitam. Masih hitam. Oke, berarti pelajaran yang paling menarik adalah rekam jejak digital itu menjadi sesuatu yang bisa membongkar watak asli dari kita. Betul. Ketika kita tidak bijak menggunakan. Dan ada satu nilai yang hilang terus menerus dan hari ini dipertanyakan banyak orang. Etik. Di etika kemudian menjadi sesuatu yang sekarang dipertanyakan. Hati-hati. Yes. Mas, saya masih mau ngulik Jawa Tengah nih. Begitu Mas Ganjar selesai, waktu periode Mas Ganjar 10 tahun itu kan mau dicoba ditegakkan aturan-aturan, ya, etika, integritas dengan berbagai cara yang Mas ala Ganjar Pranowo lah. Itu dalam pandangan Mas Ganjar sekarang begitu masuk kan udah selesai, ada penjabat. Itu yang dulu itu balik meneh atau masih itu bisa dijaga. Kasus konkret yang menarik beberapa waktu lalu sederhana, tapi ini hak pembayar pajak dan bagaimana pemerintah melayani. Mas Ganjar di Samsat ada pungutan lagi. Saya pernah 2 kali Mas nangkep. Jadi saya ke sana. Samsat provinsi atau di kabupaten? Samsat itu punya provinsi. Oke. Bahwa tempatnya di kabupaten. Oke. Tapi itu ditariknya ke provinsi. Ya. Oke. Mas Ganjar sekarang muncul lagi calo-calo. Ya dari dulu calo ada saya bilang. Tapi Mas Ganjar kan pernah datang ke sana dulu ngamuk-ngamuk di sana. Iya, ternyata diamuk aja nggak selesai. Dan hari ini kembali lagi pada proses itu. Jadi artinya 10 tahun menanamkan sebuah nilai itu ya nggak cukup. Tapi tidak berarti langsung kita minta 15 tahun, 20 tahun nggak boleh kan. Kan jatahnya 10 tahun ya. Iya. Jangan nambah lagi. Iya, boleh. Nanti alasan nggak selesai terus. Iya. Nggak boleh. Atau mencari-cari alasan untuk memperpanjang ya. Kalau nggak boleh 3 kali, terus ya 2,5 lah gitu. Kayak orang nyangan jadinya. Etika kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi yang begitu itu disampaikan dan kawan-kawan mulai bercerita. Makanya memang tidak mudah. Peran masyarakat penting, civil society penting untuk mengingatkan. Oke. Apa yang mesti dipesankan ke masyarakat supaya arus balik yang punya kesadaran dan keberanian ini tetap bisa mendinamisir proses di pilkada? Jangan berhenti. Oke. Ketika kalian teman-teman kemarin turun dan sukses kan, undang-undang nggak jadi diketok toh. Akhirnya pakai putusan MK, PKPU dibikin, sukses dan itu mahasiswa. Setelah itu kemudian muncul cerita-cerita yang lain dan kritis, sikap kritis itu muncul terus-menerus. Maka tidak boleh berhenti. Masyarakat sipil harus memantau prosesnya dengan baik. Oke. Awas money politik dalam bentuk macam-macam. Sembako, ntar money politik, akal-akalan dalam counting, penghitungan, siap-siap. Terus kemudian orang yang tidak berwenang tapi ikut-ikut. Ini publik mesti menyampaikan. Maka kalau kemudian hari ini saya mendapatkan banyak sekali komentar-komentar, video, seperti yang saya sampaikan umpama Kades deklarasi. Terus kemudian calon kepala daerah di Batubara Zahir ditahan. Padahal perintah Pak Kapolri nggak boleh itu. Kriminalisasi jadi ya. Ya, ntar aja lah kalau memang ada ya setelah pemilu, setelah pilkada. Buktinya iya. Boyolali itu sama ya. 200 lebih ASN diperiksa, DPRD diperiksa, kemarin ada yang digeledah. Ya orang akan mengatakan pasti itu ini masalah hukum harus ditegakkan. Tapi sisi lain waktunya ini lagi seperti ini. Suka atau tidak suka pasti itu akan diterjemahkan sebagai bentuk intervensi. Cawe-cawe lah gitu. Yes. Semua pembicaraan tadi menjelaskan bahwa cawe-cawe itu fakta. Dan fakta ini terjadi dan masih masif dengan kualitas yang juga semakin meningkat. Tapi di sisi lainnya ada arus balik dari arus bawah yang membangun kesadaran dan menegakkan keberanian dan ini harus didinamisir terus-menerus. Kira-kira gitu Mas saya kesimpulan ininya. Setuju. Mas, saya mau ke pusat sekarang Mas. Waduh. Ke pusat tuh. Pusatnya di mana? Ini di DKI sini Mas. Bukan di Kalimantan. Oh iya. Pusatnya pindah loh. Iya. Undang-undangnya kan. Iya. Tapi kalau berkantor selama sebulan padahal 9 tahun 11 bulan.
Iya. Jadi pusat secara de jure maksudnya kan. Karena ada pusat secara de facto. Jadi ada fakta de jure ya. Waktu de jure. Saya mau ini Mas, kemarin kami terkejut PDIP digugat kadernya. Di PT UN kan. Dan itu serius karena hasil kongres yang dipersoalkan. Ini bagian dari cawe-cawe atau memang ada sesuatu yang lagi dinamis bergerak di dalam? Kami lagi bertanya ini penggugatnya siapa ya? Ada 4 orang tuh Mas? Iya. Maksud saya umpama nih Mas, yang gugat tuh DPC mana, ketua DPC mana, ketua DPD mana. Enggak disebut ya. Maksud saya gini, kalau dia pengurus, terus kemudian ada merasa yang ini ada keliru saya gugat gitu. Dia pengurus, dia mengerti aturannya, ADART-nya. It's okay. Karena dia peserta kongres juga ya. Betul. Kalau ini ada yang saya baca nih Mas, Pepen Nur, Unggut, Ahmad, Endang Indra. Dan kemudian yang melakukan advokasinya Victor Nadabdab. Itu justru belum diketahui ya apakah dia pengurus atau tidak. Betul, saya memang lagi tanya kepada kawan, ini siapa sih? Apakah dia pengurus? Kalau pengurus saya hormati dan tidak apa-apa. Digugat menurut saya sesuatu yang biasa saja karena itu hak. Apakah dia anggota, apakah dia pengurus, saya mesti cek dulu. Itu hak, biarkan berproses nanti. Proses hukum yang bekerja. Kita bekerja, yang penting fair aja. Cuman di dalam ketentuan yang diberikan itu, dalam situasi tertentu ketua umum itu boleh melakukan. Otoritas dimiliki oleh ketua umum. Betul. Dan pasti ini akan mengikuti cara-cara yang diatur dalam ADART. Saya kira Ibu Mega tidak gegabah. Dan proses pun sudah sampai ke Kumham. Artinya Kumham juga pasti melakukan verifikasi. Di Kumham udah disetujui kan perpanjangan 1 tahun itu. Sudah. Kan kalau situasi politik seperti ini orang bisa saja kan melakukan sesuatu. Jangan-jangan penggantian menteri karena diperpanjang itu Mas? Enggak juga? Ya sebelumnya Pak Lauli itu udah cerita sama saya bahwa dia mau mundur karena mau dilantik jadi anggota DPR nanti. Dia kepilih. Ya. Cuman ini dipercepat gitu. Gitu. Terus dari kawan-kawan yang kemarin ngecek ke beberapa tempat sebenarnya ada perbandingannya. Kayak Golkar lah. Tiba-tiba ada KLB kemarin tuh. Iya, KLB. Iya, cuma belum ada yang gugat aja besok. PKB Muktamar. Mau ada muktamar tandingan kan walaupun masih belum ini. Belum. Jakarta mau ada. Belum. Jangan dituduh dulu nanti malah. Malah dikerjain ya. Mudah-mudahan tidak lah ya. Partainya bagus. Tapi ya seperti itu. Jadi itu dinamika yang buat kami biasa saja. Ya. Tapi kami ngelihatnya dari luar Mas, ini resikonya besar banget loh Mas. Ya. Karena kalau sampai itu dikabulkan oleh pengadilan, ini tidak berakibat hanya pada struktur, tapi kepada keabsahan pemberian kesahihan dari orang-orang yang sekarang sedang mau di pilkada. Ini makanya tadi saya mengaitkan ini cawe-cawenya ini canggih banget ini. Agak mengerikan juga. Ya, saya kira KPU dengan kewenangannya mesti bisa menjelaskan proses ini kan. Karena kami juga ada beberapa kawan kami di DPRD menggugat ke PT UN karena keabsahan suara dia. Ada problem di internal kami. Kami tidak tutupi. Menggugat dia ke PT UN, yang lain hanya ngomong-ngomong aja. Tapi yang satu menggugat. Apa gugatannya? Di undang-undang calon anggota DPRD terpilih itu yang suaranya terbanyak. Iya. Tapi ada ketentuan di internal kami di level daerah yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak sukses di situ, kamu nggak jadi dilantik. Lah, aturan ini kan melanggar undang-undang. Sekarang ada berjalan. Kesepakatan ada aturan gitu ya. Iya, lu kan 3 aturan. Iya. 3 aturan. Nah sekarang lagi juga di PT UN. Ini contoh aja. Bahwa ketika kemudian nanti apapun yang terjadi dari gugatan itu berjalan, saya kira KPU mesti menyiapkan. Kalau terkait dengan keabsahan dan sebagainya, pasti ceritanya panjang. Ya memang dari satu sisi, seandainya toh PDI kalah tidak berarti tidak ada banding, tidak ada ini. Proses ini bisa lewat setelah proses pilkada selesai kan. Jangan-jangan nanti lawyernya Mas Bambang. Jangan Mas. Nah oke. Mas Ganjar selain di pemerintahan 10 tahun juga punya pengalaman di parlemen.
Dan salah satu yang menarik, saya mau mengaitkan itu dengan pansus haji, Mas. Yeah. Saya tadi baru bicara sama salah satu sahabat saya yang jadi lawyers di First Travel. Itu 63.000 orang, Mas, yang jadi korban. Oh 63.000 orang, Mas, jadi korban. Yang First Travel. First Travel. Okay. Kalau yang jadi haji? yang haji ini kan akhirnya juga ada masalah karena kuota yang untuk reguler. Yang digunakan untuk mempercepat supaya daftar tunggunya itu bisa lebih cepat. Dan itu usahanya kan dari Pak Jokowi memang. Tapi kemudian dicurigai oleh pansus, kenapa dibentuk pansus itu diberikan untuk kuota khusus. Oke. Nah, ada indikasi jual beli gitu. Nah itu ada masalahnya kemudian kok diganti. Padahal yang reguler ini kan nunggunya sekarang udah bukan belasan loh, udah puluhan tahun. Ya, betul. Kan di situ ada satu isu keadilan, Mas. Ya. Terus jangan-jangan karena bukan hanya keadilan isunya di situ, ada gratifikasi, ada kickback, macam-macam, ada isu-isu kayak begitu tuh. Ya. Walaupun dirjennya itu men-challenge, silahkan buktikan kalau ada korupsi. Terus yang ketiga, pansusnya sekarang sudah sampai pada tahapan saya akan laporkan ke KPK atau ke polisi. Jadi udah pernyataannya udah seperti itu, dan sebagian orang-orang yang dipanggil sekarang sudah mulai tidak mau hadir. Informasinya seperti itu. Nanti mesti diklarifikasi. Nah ini kan DPR lagi ada dinamika yang luar biasa sekali. Gimana pandangan Mas Ganjar terhadap isu di parlemen seperti itu? Iya, pasti di sana juga tidak akan netral-netral amat. Karena pasti kepentingannya tarik ulur kan. Ada political interplay terjadi di sana. Siapa punya pesan apa pasti berkumpul di sana. Saya pengen gantiin Mas Bambang. Maka kepentingan saya tonjok Mas Bambang. Atau barangkali saya ingin bongkar kasusnya. Ini murni yang ini. Maka kalau kemudian seperti itu, pansus terus saja. Saya pernah di pansus beberapa kali ya, yang modelnya penyelidikan seperti angket itu. Dulu Senturi, terus kemudian BBM, saya pernah ikut di sana. Panggil aja semua. Media perlu kita libatkan agar orang mengerti. Waktu Senturi dulu kan hampir tiap hari live, Mas. Siapa ditanyain apa, proses pengambilan keputusan, saksi-saksi, semua dihadirkan. Rasa-rasanya dengan tantangan umpama itu, ya sudah panggil aja orangnya, siapa. Ini tantangan DPR untuk melakukan investigasi. Lapangan, bener nggak? Kenapa saudara bisa dapat? Itu kan pertanyaan gampang. Nah ini akan bekerja dengan waktu, maka butuh tim dari DPR menurut saya. Ini saya langsung bayangan saya jadi anggota DPR lagi nih. Untuk membuat tim investigator gitu, untuk dia masuk ke sana, terus kemudian bertanya. Mereka warga-warga yang berangkat itu kan jujur-jujur pasti. Ditanya. Nah kalau itu bisa kebongkar, menurut saya bagus. Nah kita jangan prejudice dulu. Yes. Jadi artinya bukan kebijakannya saja yang dilihat, tapi bagaimana kebijakan itu diturunkan dalam praktek gitu ya. Dari praktek itu baru bisa diangkat lagi kebijakan melakukan melalui tim investigasi itu ya. Iya kan, hipotesisnya apa nanti? Adakah unsur korupsi, adakah unsur gratifikasi? Kan itu yang mau dicari. Meskipun terus terang, jangan-jangan ada yang punya kepentingan politik pada person-person tertentu. Karena kemarin saya lihat pas di TV itu, kita akan bongkar, kita akan ini. Ini kan temannya dia ini yang ngomong. Saya bilang gitu sama teman-teman. Ini kan temannya, ada apa ini? Kita yang bukan orang politik nggak ngelihat itu ya, sense itu ya. Soalnya show-nya aja kan. Padahal di belakang itu ada kepentingannya itu yang mesti dibaca juga ya. Iya kan. Oke, Mas Ganjar, saya mau mengaitkan dengan ini kan biasanya di ujung pemerintahan itu kita kepengen pimpinan kita husnul khotimah. Tapi kesan saya ini kan kayak orang ditarik-tarik gitu Mas. Ini bukan pekerjaannya Pak Jokowi tapi dia harus bertanggung jawab gara-gara menterinya kayak gitu. Saya mengaitkan itu dengan teori semesta alam ya. Apa begitu ya Mas? Ya konstitusi sebenarnya mengatur dengan sangat bagus ya. Jadi pengalaman dari waktu-waktu dalam sejarah politik kita, Bung Karno jatuh, ya. Terus kemudian dengan tuduhan macam-macam, intinya diganti kan, Soeharto ganti, jatuh lagi 98, terus kemudian berproses nih, Gus Dur ya Mas, Habibie dulu, oh iya Habibie betul, Habibie pinter bagus tidak dikendaki, itulah demokrasi, pada orangnya bagus, ya udah, terus kemudian Gus Dur jatuh, Bu Mega sudah selesai, kemudian pilihan langsung.
Ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Maka kalau orang taat membatasi waktu itu, selesai. Saya harus menyiapkan landing yang soft. Soft landing itu penting. Husnul khotimah. Tapi kuasa itu menggoda, Mas. Sangat menggoda. Maka pada saat itulah orang kemudian berpikir. Maka muncullah isu perpanjangan, isu 3 periode. Ada yang berkampanye di situ. Kan ada aktornya. Itulah jejak digital tadi itu. Orang mau bilang apa? Sudah bisa dijelaskan di situ. Maka dari situ kemudian yang tergoda, maka dia akan masuk dalam pusaran berbahaya. Kalau orang sekarang bilang, kamu berada di pinggir jurang. Candaanmu candaan pinggir jurang ini. Itu berbahaya. Nah itulah yang mungkin publik sekarang mulai melek, mulai membawa kewarasannya, dan kemudian mereka mulai merespon. Itulah yang sementara ini kita lupa bahwa cerita KKN dulu tidak hanya korupsinya saja. Ada kolusinya, ada nepotismenya. Nah dua ini sebenarnya tarikan nafas, tapi ini sering dilupakan. Maka kita permisif pada dua hal ini seolah-olah. Padahal tidak, itu dalam satu tarikan. Oke. Teman-teman, kewarasan tetap diperlukan dan bahkan harus ditinggikan. Penguasa, ingat waktumu sudah selesai, kalau memang sudah harus selesai. Dan jangan membuat gerakan tambahan. Dan mudah-mudahan pilkada bisa memilih orang-orang terbaik karena kewarasannya dijaga dan konsolidasi orang baik itu terus-menerus terjadi. Selamat datang kewarasan. Terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.